Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini di mata kuliah Ekonomi Manajerial, kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan materi mengenai teori biaya. Anggota kelompok kami terdiri dari Yola Indrivita Loka dengan NIM 062, Leni Laili Nikma dengan NIM 070, Ayu Nawangsi dengan NIM 079, Alivia Putri Anissa dengan NIM 082, dan Muhammad Hashim Asyari dengan NIM 091. Nah, simak pemaparan materi dari kelompok kami. Subbab yang pertama adalah mengenai pengertian biaya. Biaya dapat diartikan sebagai semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Beberapa unsur pokok dalam definisi biaya antara lain 1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 2. Diukur dalam satuan uang. 3. Yang terjadi atau yang akan terjadi. Dan 4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Berdasarkan jenisnya, biaya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung atau direct raw material cost merupakan harga pokok bahan baku langsung yang dipakai dalam proses produksi. Bahan baku langsung adalah kegiatan yang mendominasi atau bagian yang terbesar dalam produksi barang jadi dan memiliki nilai yang relatif besar dari biaya bahan baku tidak langsung. Unit atau satuan yang dipakai untuk bahan baku langsung berbeda dengan unit atau satuan barang jadi. Jenis yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji atau upah serta balas jasa dengan nama apapun yang dibayarkan kepada karyawan yang turut secara langsung dalam memproses produksi. Sedangkan gaji atau upah yang dibayarkan kepada mandor pabrik, supervisor produksi, dan juga manajer produksi tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung, akan tetapi digolongkan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Jenis biaya yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau factory overhead cost yang disebut dengan biaya tidak langsung yaitu selisih biaya yang ada kaitannya dengan produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang termasuk biaya overhead pabrik. Yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik yaitu biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya ALT pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya PBB pabrik, biaya perlengkapan pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan kendaraan pabrik, dan juga biaya penyusutan peralatan pabrik. Selanjutnya yaitu biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, beberapa jenis masukan bersifat tetap karena tidak bisa diubah dalam jangka waktu tersebut. Oleh karena itu, dalam fungsi biaya jangka pendek dikenal adanya biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Hubungan biaya jangka pendek ditunjukkan pada grafik di samping. Dalam gambar 8.4, yaitu biaya total, tampak bahwa produktivitas faktor-faktor produksi yang bersifat variabel menentukan kemiringan baik kurva biaya total maupun kurva biaya variabel. Kenaikan biaya total menggeser kurva biaya total ke atas, sedangkan penurunan biaya total akan menggeser kurva biaya total ke bawah. Walau demikian, kenaikan atau penurunan biaya total tersebut tidak mempengaruhi kurva biaya variabel. Sedangkan biaya unit, tampak bahwa biaya marginal menurun sampai ke Q1, tetapi biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata menurun ketika biaya marginal lebih rendah daripada biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata meningkat kembali ketika biaya marginal lebih tinggi daripada biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Fungsi biaya jangka pendek, di mana fungsi biaya jangka pendek ini dipergunakan dalam kebanyakan keputusan operasional sehari-hari. Maksud dari jangka pendek berarti periode di mana beberapa masukan dari sebuah perusahaan dianggap bernilai tetap. Maksudnya yaitu periode waktu tersebut sedemikian pendek sehingga beberapa masukan tersebut tidak dapat diubah-ubah karena membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengubah kuantitas masukan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu biaya jangka panjang.
Dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel. Oleh karena itu, keputusan yang harus diambil oleh manajer adalah skala operasi, berupa ukuran atau size dari perusahaan. Untuk membuat keputusan ini, manajer harus mengetahui biaya produksi dari setiap tingkat atau level output. Marginal jangka panjang, pada gambar di samping ditunjukkan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost dan kurva biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Nah, hubungan di antara keduanya dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, LRAC pertama-tama menurun hingga mencapai tingkat minimum pada output sebesar Q2 dan kemudian meningkat kembali. Yang kedua, pada saat LRAC minimum, LRAC sama dengan LRMC. Yang ketiga, LRMC pertama-tama menurun hingga mencapai titik minimum pada output sebesar Q1, kemudian meningkat kembali. LRMC terletak di bawah LRAC pada interval di mana LRAC menurun, dan LRMC terletak di atas LRAC pada saat LRAC meningkat. Fungsi biaya jangka panjang, di mana fungsi biaya jangka panjang ini dipergunakan dalam perencanaan jangka panjang. Jangka panjang merupakan periode waktu di mana cukup lamanya rentang waktu tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengubah atau meningkatkan, mengurangi, dan memodifikasi semua faktor produksi tanpa batasan. Karena itu, dalam jangka panjang, semua biayanya memiliki sifat variabel. Hubungan antara biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Kurva LRAC dapat dipandang sebagai sebuah amplop dari kurva biaya rata-rata jangka pendek atau SRAC. Yang pertama, kurva biaya jangka pendek menghubungkan biaya dan keluaran untuk skala pabrik tertentu. Kedua, kurva biaya jangka panjang mengidentifikasi skala pabrik yang optimal untuk setiap tingkat produksi. Selanjutnya, hubungan antara biaya rata-rata jangka pendek, biaya rata-rata jangka panjang, dan biaya marginal. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau LRAC berhubungan dengan kurva biaya total rata-rata jangka pendek atau SRAC pada titik minimum dari setiap tingkat output. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.